Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kenalin nama aku Krisharini Tunggadewi dengan nomor stambuk F551-18015. Jadi di sini tuh aku disuruh bikin vlog. Nah, vlognya itu ngejelasin tentang mata kuliah sistem informasi. Tugasnya ini dibikin di rumah karena emang tugas dalam rangka libur, soalnya pada takut karena virus corona gitu kali ya. Jadi tugasnya tuh banyak banget, dan ini salah satu tugas yang dikasih dimana kita disuruh ngejelasin buat vlognya itu ngejelasin tentang mata kuliah sistem informasi ini. Jadi gak usah lama-lama kali ya, langsung aja kita masuk ke materinya. Oke, kita masuk materi yang pertama. Jadi materi pertama itu ada yang dimaksud dengan data dan informasi. Jadi kita hidup di dunia ini pasti memerlukan data dan informasi. Kadang-kadang orang-orang awam itu ngomongnya data sama informasi itu sama, tapi sebenarnya data sama informasi itu berbeda. Kalau data adalah deskripsi dari sebuah kejadian, benda, atau transaksi yang tidak mempunyai makna dan tidak berpengaruh secara langsung pada pemakainya. Tapi kalau informasi adalah sebuah data yang telah diproses. Jadi informasi itu adalah kumpulan data, data itu adalah data mentah, terus kemudian diproses jadi sebuah informasi yang akurat. Jadi, dalam antarmuka sistem informasi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu penapisan, yang kedua yaitu pengkodean, yang ketiga yaitu pendeteksian, yang keempat yaitu penyanggatan, yang kelima yaitu pengamanan, dan yang keenam adalah pengiktisaran. Oke, kita masuk materi selanjutnya, yaitu gambaran umum sistem informasi dan teknologi informasi. Jadi, sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsional operasi organisasi yang bersifat manajerial. Jadi sistem informasi ini terbagi menjadi dua, yaitu sistem informasi manual dan sistem informasi berbasis komputer. Di mana sistem informasi berbasis komputer ini biasanya disebut dengan sistem informasi saja, yaitu sistem informasi yang berbasis atau menggunakan komputer. Yang selanjutnya kita masuk pada materi komponen sistem informasi. Arsitektur informasi adalah desain sistem komputer secara keseluruhan termasuk sistem jaringan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan organisasi yang spesifik. Terdapat berbagai istilah yang sama. Yang pertama itu ada arsitektur teknologi informasi, yang kedua terdapat arsitektur sistem informasi, dan yang ketiga yaitu infrastruktur teknologi informasi. Arsitektur teknologi untuk arsitektur informasi itu terdapat tiga. Yang pertama yaitu tersentralisasi, yang kedua desentralisasi, di mana desentralisasi ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu peer-to-peer dan sistem terdistribusi. Yang ketiga yaitu client atau server. Materi yang selanjutnya yaitu ragam sistem informasi. Menurut level informasi itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu sistem informasi departemen, yang kedua yaitu sistem informasi perusahaan, dan yang ketiga yaitu sistem informasi antar organisasi. Sistem informasi departemen adalah sistem informasi yang digunakan dalam sebuah departemen. Sistem informasi perusahaan adalah sistem terpadu yang dipakai oleh sejumlah departemen secara bersama-sama. Sedangkan sistem informasi antar organisasi adalah sistem yang menghubungkan dua atau lebih organisasi. Menurut area fungsional, jadi menurut area fungsionalnya ini terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu Accounting Information System, yang kedua yaitu Finance Information System, yang ketiga yaitu Manufacturing or Production Information System, yang keempat yaitu Marketing Information System, dan yang kelima yaitu Human Resources Information System.
Menurut dukungan yang diberikan, terbagi menjadi 7. Yang pertama, yaitu sistem pemrosesan transaksi, Transaction Processing System. Yang kedua, yaitu sistem informasi manajemen, Management Information System. Yang ketiga, yaitu sistem otomasi perkantoran, Office Automation System. Yang keempat, yaitu sistem pendukung keputusan, Decision Support System. Yang kelima, yaitu sistem informasi eksekutif, Executive Information System. Yang keenam, yaitu sistem pendukung kelompok, Group Support System. Dan yang ketujuh, sistem pendukung cerdas, Intelligent Support System. Menurut aktivitas manajemen, terbagi menjadi 4. Yang pertama, sistem informasi pengetahuan. Yang kedua, sistem informasi operasional. Yang ketiga, sistem informasi manajerial, dan yang keempat, sistem informasi strategis. Menurut arsitektur, sistem informasi terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, sistem berbasis mainframe, yang kedua, sistem komputer pribadi, dan yang ketiga, sistem tersebar atau sistem komputasi jaringan. Pengembangan sistem informasi dilakukan dengan menggunakan metodologi, yaitu suatu proses sederhana yang diikuti oleh organisasi untuk melaksanakan seluruh langkah yang diperlukan untuk menganalisa, merancang, mengimplementasikan, dan memelihara sistem informasi. Metode klasik yang digunakan dikenal dengan System Development Life Cycle. Masuk di materi selanjutnya, yaitu adalah materi e-commerce. Jadi, e-commerce ini adalah proses pembelian, penjualan produk, jasa, dan informasi yang dilakukan secara elektronik. Konsep dalam e-commerce terbagi menjadi 3, yaitu business to business, 2, business to customer, dan yang ketiga, customer to customer. Kita masuk di m-commerce. M-commerce atau singkatan dari mobile commerce adalah pembelian atau penjualan jasa dan barang-barang dengan menggunakan alat seperti telepon seluler dan personal digital assistant. Terminologi dan standar m-commerce terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu SMS, yang kedua EMS, dan yang ketiga MMS. Kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu e-learning. Jadi, keuntungan menggunakan e-learning itu ada beberapa. Yang pertama yaitu menghemat waktu proses pembelajaran. Yang kedua, mengurangi biaya perjalanan. Yang ketiga, menghemat biaya pendidikan. Yang keempat, menjangkau wilayah geografis. Dan yang kelima, melatih pembelajarannya agar lebih mandiri. Selanjutnya, kita masuk di materi government. Jadi, government ini merupakan tidak lain adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang misalnya itu adalah internet yang berguna untuk meningkatkan kinerja pemerintahan. Jadi dalam e-government ini memiliki 4 pilar utama. Yang pertama yaitu aktor atau orang, yang kedua yaitu proses, yang ketiga yaitu teknologi, dan yang keempat yaitu research. Kita masuk di e-government dan e-governance. Jadi mereka ini berbeda namun saling berkaitan erat, di mana e-government adalah transformasi pemerintahan, modernisasi proses, mekanisme pemberian layanan, dan masyarakat menerima. Sedangkan governance adalah proses pengambilan keputusan, terus penggunaan TI untuk menarik partisipasi masyarakat luas, dan masyarakat adalah partisipannya. Demikian tadi materi yang telah saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan karena saya juga manusia biasa, dan saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.